Lahan basah bukan hanya sekedar danau atau rawa, melainkan sumber keanekaragaman hayati, menyimpan karbon, dan menjaga keberlanjutan lingkungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas D semester 3. Di sini kami akan menjelaskan terkait definisi, jenis-jenis lingkungan basah, ekosistem lahan basah, dan kaitannya dengan instrumen hukum lingkungan. Secara sederhana, lingkungan lahan basah adalah daerah yang sesekali atau selalu tergenang oleh air. Lingkungan lahan basah ini penting karena berfungsi sebagai tempat penyimpanan air, penyaringan secara alami, juga sekaligus sebagai habitat untuk tanaman dan hewan. Secara internasional, lahan basah didefinisikan dalam Konvensi Ramsar 1971 sebagai daerah rawa, payau, lahan gambut, atau perairan, baik alami maupun buatan, yang bersifat permanen atau temporer dengan air yang bersifat statis atau mengalir, segar, payau maupun asin, termasuk daerah perairan laut yang kedalamannya tidak melebihi 6 meter pada saat surut. Jenis lahan basah terbagi menjadi dua. Yang pertama ada jenis lahan basah alami, yaitu jenis lahan basah yang tercipta tanpa campur tangan manusia. Contohnya seperti danau, sungai, dan rawa. Nah, jenis lahan basah alami ini memiliki ekosistem yang lebih stabil, terdapat fauna dan flora yang khas. Dari survei yang kami lakukan, kami menemukan dua jenis lahan basah yang ada di sekitar kampus. Yang pertama, ada rawa-rawa alami yang memang terbentuk dari kondisi geografis Banjar. Jadi geografis daerah Banjar ini kebanyakan itu dataran rendah dan tergenang air. Karena terbentuknya secara alami, maka mendukung vegetasi khas rawa. Maka hal ini termasuk ekosistem lahan basah alami. Lahan basah buatan adalah area yang dibuat atau dimodifikasi oleh manusia untuk meniru lahan basah alami. Fungsinya itu mengelola air limbah secara alami dan juga menahan banjir serta menyediakan habitat untuk tanaman dan hewan. Contohnya itu kayak tambak, irigasi, waduk, sawah, dan juga lain-lain. Selain itu, kami juga mengamati ekosistem yang ada di sekitar lahan basah. Vegetasi yang banyak dijumpai antara lain adalah rumput rawa, semak belukar, eceng gondok, teratai, serta beberapa pohon kecil di pinggir rawa. Di kolam buatan, terlihat adanya lumut dan ganggang, serta tanaman air. Dan dari sisi fauna ditemukan serangga kecil, katak, dan ikan-ikan kecil yang memanfaatkan genangan ini. Maka dari itu, dari sisi vegetasi dan fauna yang ada di lahan basah di lingkungan kampus masih memanfaatkan fungsi ekologisnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kaitan lingkungan lahan basah dengan instrumen hukum lingkungan. Setelah kita mengetahui jenis dan ekosistemnya, penting juga untuk kita mengaitkannya dengan instrumen pengelolaan lingkungan. Di sini instrumen hukum lingkungan yang mengatur dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang AMDAL. Apa itu AMDAL? AMDAL adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Kapan waktu yang tepat kita dapat menggunakan AMDAL? AMDAL biasa digunakan untuk suatu proyek atau kegiatan besar yang direncanakan di sekitar ekosistem seperti rawa yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan. Salah satu contoh yang sangat krusial adalah dalam lingkungan kampus. Kampus juga dapat wajib membuat AMDAL dikarenakan dampaknya tadi yang sangat signifikan terhadap lingkungan kampus itu sendiri. Kemudian di sini tujuan utama dari pembuatan AMDAL adalah untuk dapat melakukan kajian mendalam untuk memprediksi dampak lingkungan dan merumuskan langkah-langkah mitigasi agar pembangunan tidak merusak lingkungan nantinya. Setelah mengetahui jenis dan ekosistemnya, penting juga mengaitkan dengan instrumen pengelolaan lingkungan. Untuk pembangunan besar di sekitar rawa, kampus wajib membuat AMDAL karena dampaknya signifikan terhadap lingkungan. Untuk pembangunan menengah seperti parkiran atau gedung baru, wajib ada UKL, UPL, supaya limbah dan tata air tetap terkontrol. Sementara untuk kegiatan kecil, misalnya warung atau kantin dekat lahan basah, cukup dengan SPPL, yaitu surat pernyataan kesanggupan menjaga lingkungan. Jadi, kesimpulannya, lahan basah di sekitar kampus kita ini terdiri dari gabungan yang alami dan yang buatan. Dengan ekosistem sekitar yang masih hidup dan berfungsi, identifikasi ini penting agar pengelolaannya tepat sasaran. Dengan adanya AMDAL, UKL, UPL, maupun SPPL, ekosistem lahan basah bisa tetap terjaga dan berfungsi untuk mendukung keberlanjutan lingkungan di sekitar kita. Jadi kesimpulannya